Dengan entengnya mereka itu melakukan fitnah tanpa pernah takut dosa, tanpa pernah mengingat nasib orang yang difitnah. Demikian pula mereka melakukan penyesatan kepada masyarakat atas hoax-hoax yang dia ciptakan. Ini sangat meluas sekali, baik para penuduh ijazah palsu maupun para pendukungnya, terutama di media sosial, itu sama saja, sami mawon. Kita akan membahas salah satu sosok sentral dari para penuduh ijazah palsu ya, yaitu kita akan membahas sedikit tentang Rustam Effendi. Rustam Effendi ini sebetulnya tidak jauh-jauh amat dari inner circle-nya Rizik Syihab, karena saya punya saudara yang dulunya beliau itu aktif di semacam persaudaraan 212 atau apalah yang seperti itu. Dia sempat mengenal Rustam Effendi ini, dan dia pernah cerita ke saya bahwa yang namanya Rustam Effendi ini memang di antara para penuduh ijazah palsu itu memiliki, ya maaf, memiliki tingkat intelijensia yang agak rendah dibanding yang lainnya. Tapi dia kalau ngomong itu ngawur tanpa dasar, dan itu luar biasa, dengan berani dia ngomong seperti itu. Kita pernah menyaksikan bagaimana seorang Rustam Effendi di acara Rakyat Bersuara mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya, di mana dia dengan gagah berani mengatakan bahwa keponakan dia itu berteman baik dengan anaknya Dumatno. Kemudian masih kata Rustam Effendi di acara tersebut, anak Dumatno itu sudah mengatakan kepada ponakan Rustam Effendi tentu saja bahwa foto di ijazah yang selama ini diyakini kita sebagai milik Jokowi itu adalah foto dari ayahnya. Dalam hal ini adalah Dumatno. Jadi yang mengaku itu adalah anak Dumatno. Kemudian di layar Rakyat Bersuara ditampilkan sosok seorang laki-laki yang agak muda, dan itu diaku sebagai anak Dumatno. Ya wajahnya persis Dumatno, ternyata itu adalah foto Dumatno. Kemudian beberapa hari setelahnya Dumatno itu muncul dengan disertai Andi Aswan. Kemudian Dumatno menampik semua hal itu. Bahkan Dumatno sudah mengaku bahwa dia pun ikut di BAP di kepolisian. Jadi ini orang yang luar biasa ya. Berani bikin fitnah di muka publik, bahkan di layar televisi. Saat ini dia pun sedang menciptakan fitnah baru lagi, yaitu berkenaan dengan ijazah Pak Jokowi yang dikatakan dia dibuat di Pasar Pramuka oleh Eko Sulistyo, dan juga atas perintah, menurut dia, atas perintah Pratikno dan juga Joko Widodo. Bahkan dia sudah membuat semacam pengaduan masyarakat ke Bareskrim lagi ya, disertai dengan Rizal dan satu orang lagi dari UI Watch namanya Heru kalau tidak salah, pada bulan Mei yang lalu. Ketika eskalasi penanganan perkara ini sudah mulai meningkat, mereka kemudian rame-rame melaporkan di Bareskrim Mabes Polri dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini tentunya sangat luar biasa, dan kami meyakini bahwa itu fitnah semata. Orang ini benar-benar tidak takut dosa. Itulah kehebatan kelompok mereka, di mana saya tadi di awal sudah mengatakan inilah pertempuran antara Setaniah dengan Malakiyah. Tanpa berlama-lama akan saya coba putarkan bagaimana dia dengan entengnya menuduh, bahkan dugaan kuat ini adalah fitnah kepada Eko Sulistyo, di mana-mana dia selalu mengatakan hal seperti ini. Hal apakah yang dikatakannya akan saya putarkan video berikut ini. Jadi saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Bukan ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu, ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko. 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok, ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul. Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Nuku Sulaiman. Jadi jangan kita meyakini ijazah Jokowi itu asli, jangan.
ijazah Jokowi itu palsu dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, aktivis 80-an, aktivis PKI. Luar biasa ya, nggak takut dosa ya. Orang sudah dituduh sebagai pembuat ijazah milik Jokowi di Pasar Pramuka, kemudian dituduh sebagai aktivis PKI. Ini adalah tuduhan yang dari kelompok orang-orang yang radikal. Terus terang seperti itu, karena yang dimainkan sejak 2014 ya memang menyerang pihak lainnya itu sebagai seorang PKI. Itu sudah tipikal sekali. Apa yang disampaikannya jelas tidak masuk akal. PKI itu sudah 61 tahun yang lalu sudah lewat. Bahkan ada TAP MPRS-nya yang sudah mengunci PKI itu sudah mati. Kok ya tahun segini masih ada penyebutan sebagai aktivis PKI? Itu kan sesuatu yang aneh sekali. Ya hanya bisa dilontarkan oleh orang-orang dari kelompok-kelompok seperti itulah. Termasuk dari inner circle-nya Rizik itu seperti itu. Karena Rustam Effendi ini dulu waktu pengerudukan di UGM maupun di rumah Jokowi pada April 2025, kalau tidak salah dia sebagai korlapnya atau koordinator lapangan. Artinya dia juga memang benar menjadi inner circle-nya di TPUA, di mana TPUA itu didirikan oleh Rizik Syihab. Namun kepintaran Rizik Syihab ya selama polemik ijazah ini dia seolah-olah tidak melibatkan diri, padahal TPUA itu adalah bentukan dia, seperti pengakuan dari Al-Katiri beberapa waktu yang lalu. Orang ini benar-benar luar biasa ya. Eko Sulistyo dituduhnya sebagai pembuat ijazah atas komando dari Jokowi dan Pratikno di tahun 2012 katanya seperti itu. Padahal dia itu juga terinspirasi dari Bitor Suryadi. Kalau kita cross-check dengan apa yang dikatakan oleh Bitor Suryadi di channelnya Abraham Samad setahun yang lalu sudah tidak klop. Karena Bitor Suryadi itu justru menuduh Jokowi ijazahnya dibikin Pasar Pramuka itu sejak pencalonan di Wali Kota Solo, yaitu 2005. Itu pun sudah tidak masuk akal. Karena 2005 itu Jokowi itu bertarung dengan dosen UGM yang namanya Ahmad Purnomo, dosen sekaligus pengusaha. Jadi kalau waktu itu Jokowi menggunakan ijazah palsu, jelas akan mudah ditangkap oleh lawannya, yaitu Ahmad Purnomo yang merupakan dosen senior di UGM. Jadi kelihatannya mereka tuh kacau sendiri dalam berlogika. Di lain sisi dia mengikuti apa yang dikatakan Bitor Suryadi, tapi di lain sisi dia kelupaan bahwa Bitor itu dulu nuduhnya pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka itu sejak pencalonan wali kota. Tapi seperti Rustam ini dia kelupaan, dia menuduhnya pembuatan ijazah itu waktu pencalonan gubernur di tahun 2012. Inilah karena mereka dasarnya kebohongan, jadi tidak konsisten. Apa yang dituduhkan oleh Rustam Effendi itu benar-benar hanya omong kosong, tidak ada buktinya. Bahkan 1-2 hari yang lalu dia sendiri sudah bertemu dengan Eko Sulistyo yang selama ini dimanapun selalu digembar-gemborkan bahwa Eko Sulistyo itu adalah pembuat ijazah palsu milik Jokowi di Pasar Pramuka. Eko Sulistyo itu adalah aktivis PKI. Tapi di lain pihak dia ngomong bahwa Eko Sulistyo itu adalah kawan kakaknya Nuku Soleiman. Artinya apa? Ya tafsirkan sendiri Kak. Dia tanpa sadar juga akan menuduh kakaknya seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya putarkan di mana 1-2 hari yang lalu ternyata si Rustam ini bertemu dengan Eko Sulistyo di sebuah acara. Dan nanti bisa kita saksikan bagaimana kualitas dari Rustam saat bertemu dengan Eko Sulistyo secara langsung, secara real ya. Akan saya putarkan videonya.
Bapak sebagai teman kawan almarhum Nupur Sulaiman yang mengisi perjuangan. Melihat saya seperti ini kan, jadikan tersangka gara-gara ijazah itu. Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran. Jual kesedihan, jual kemalangan. Saya bukan, saya nggak pernah. Saya nggak apa. Oke, saya punya beberapa kawan yang menyatakan arah itu. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko menyatakan itu. Itu memang harus Mas Eko ngomong. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Itu dinyatakan Mas Eko mengaku geger negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung saya. Nggak apa-apa. Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya itu kode keras menyatakan tidak perlu ijazah. Nah, ini tambah meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya, itu kan hak Anda. Hak Anda. Melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan? Iya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama baik Mas Eko. Ya, kalau memang Mas Eko tidak, bagus laporkan saya. Loh, enggak, ngapain Memaksa. saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik. Saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan, di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Kalau misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya prinsip saya gitu. Ya itu prinsip, prinsip Bung. Ya, saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi sudah salami, saya nggak akan ada Mbak Anu, Istrinya Rustam. Ya, saya nggak akan melapor. Apa namanya? Saya kan tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan Iya. sama saya. Iya. Jadi saya harus ada perlawanan dong. Betul. Ya, ini kan semua kan awalnya kan dari EG kan, dari EG. Iya. Sampai akhirnya jadi laporan Pak Jokowi itu. Nah, kita ini saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik lagi. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Jadi banyak teman-temannya Bang Luku yang akhirnya nih yang buat nih si ini diduga Mas katanya. Ya udah nggak apa-apa kan, saya gitu kan saya dia. Tenang Ya, kau. jadi apa namanya ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, Kan kita Ini bukan perjuangan, ini perjuangan saya. tahu. Saya ketika saya dilaporkan oleh Jokowi dari Ya. ijazah palsu Ya. yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya. Karena bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Maka senior pun mengarah ke situ. Ya, artinya inilah alhamdulillah akhirnya saya ketemu Mas Eko. Ya. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari Ya. ini. Ya. Dia hanya iya aja dan Bukan ya, tidak melaporkan saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan gitu loh. Dan saya juga nggak pernah menyerang istilahnya secara politik ya. Saya nggak pernah menyerang yang sekarang di pihak Pak Jenengan. Saya juga coba lihat bukti-bukti. Kalau saya baik saya kan diam. Sebagai ketua KPU saya tahu. Memang tahunya seperti apa? Tahunya artinya bahwa saya tidak pernah ya nggak pernah menerima yang saya terima waktu itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ijazah apa? Ijazah apa? Karena ijazahnya apa waktu itu Mas? Ya kehutanan dong. Kehutanan. Bang Peter sempat bilang, Itu ngomong Peter sama ya, Eko, itu urusan ada Peter. 2 ijazah katanya. Oh enggak, Ada 2 ijazah. mungkin. Saya ketua KPU. Karena Ketua tidak bisa KPU, kita so. konfrontasi ke Iya. Bang Peter. Ya kan begitu aja. Mau ada anunya, dia mau ngomong apa aja bisa ini aja. kan perspektif Mas Iya, juga iya. ya, gitu. Dan Anda lihat bukan tadi saya betul. Oh saya berpisah jalan juga dengan Pak Jokowi kok. Kira-kira begitu kan? Ya. Nah, ya, artinya gini,
Saya dengan Mas Eko ini kawan abang saya. Saya hargai dia. Ini perjuangan saya untuk membela diri saya. Sampai mati pun saya akan bela diri saya. Sampai titik darah penghabisan. Siapapun lawannya saya bela untuk kepentingan saya. Saya nggak peduli siapa. Mau Mas Eko PKI atau bukan tuh urusan lain. Ya kan? Tapi ini untuk perjuangan saya dan keluarga saya. Saya bilang begitu sama Pak Eko. Itu hak Mas Eko untuk membantah itu dan memang harus seperti itu menurut saya. Saya juga ya bersyukur ketemu Mas Eko hari ini. Nah, kedepannya kita lihat proses-proses selanjutnya aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Iya, Mas Eko. Foto dulu kita. Itulah perjumpaan Eko Sulistyo dengan Rustam Effendi yang selama ini menuduh Eko Sulistyo sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka dan selalu dituduh sebagai aktivis PKI. Nampaknya perjumpaan itu membuat Rustam Effendi mati gaya. Nampak sekali dia mati gaya dan ada semacam kecemasan, kepanikan yang jadi satu. Ternyata berkebalikan dengan Eko Sulistyo. Dia sangat tenang, sangat datar. Tidak mau terpancing. Itu yang saya lihat. Bahkan Rustam Effendi berkali-kali mengatakan, kalau begitu laporkan saya kalau tuduhannya tidak benar. Ternyata di luar dugaan. Eko Sulistyo responnya pun masih tetap datar. Untuk apa saya melaporkan? Itu kan hak Anda. Saya tidak akan melaporkan. Ini luar biasa ya. Jadi dia semacam kematangan mentalitasnya itu sudah teruji. Bahkan dia selalu berkata itu hak Anda seperti itu. Walaupun dituduh macam-macam itu hak Anda. Nanti akan kita buktikan di kepolisian akan diuji. Dia hanya seperti itu. Jadi Eko Sulistyo ini benar-benar dia sudah meyakini dengan fakta yang ada. Artinya dia memang tidak terlibat apa yang dituduhkan oleh Rustam Effendi. Makanya dia sangat tenang. Walaupun sudah diadukan ke Bareskrim, dia sangat tenang. Dia mempersilahkan nanti diuji di sana. Siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Benar-benar ini mentalitas yang sangat tenang dan sangat dewasa sekali. Bahkan dia tidak nampak gugup, tidak nampak marah sama sekali, tidak. Walaupun mungkin dia juga sudah nyimak video-video Rustam yang menuduhnya luar biasa sebagai pembuat ijazah Jokowi dan juga aktivis PKI. Namun tetap tenang, tetap datar saja. Luar biasa ini. Ini mentalitas yang sangat jarang dimiliki oleh orang yang lainnya. Bahkan tadi Eko juga menyinggung bahwa dia tuh sebetulnya sudah tahu. Kemudian Rustam Effendi mengejar tahu apa? Ya tahu bahwa dulu dia itu waktu sebagai ketua KPUD Solo, dia menerima berkas Jokowi yaitu salinan legalisiran ijazah dari kehutanan. Kemudian Rustam masih ingin menyerang lagi dengan mengatakan bahwa lu kata Bitor kan dulu Jokowi memakai 2 ijazah. Langsung Eko Sulistyo mengatakan tidak, hanya 1, yaitu ijazah kehutanan. Terus Eko langsung menimpali lagi, itu kan kata Bitor, terserah Bitor mau ngomong apa. Ya inilah artinya orang-orang yang tidak memiliki dasar, hanya asal menuduh, kemudian dipakai dasar oleh orang yang tipenya sama. Dari Bitor diturunkan kepada Rustam Effendi. Dulu juga seperti itu dari Bambang Tri, kemudian diturunkan kepada Tifa, kepada Rismon, kepada Roy Suryo. Ya memang sudah klop guru dengan murid seperti itu. Harus sejalan pikirannya. Kurang lebihnya memang pemikirannya, tingkat intelijensianya ya memang berada di kisaran seperti itu. Like teacher, like student lah seperti itu. Jadi ini kita bisa memetik pelajaran dari perjumpaan Rustam dan Eko Sulistyo yang selama ini kita mungkin berandai-andai pasti Eko Sulistyo itu akan marah luar biasa, akan melaporkan Rustam Effendi. Tapi pada kenyataannya ketika mereka berjumpa, ternyata Eko Sulistyo memiliki mentalitas yang juara. Dia tetap datar, dia tetap sabar, dan tidak terpancing. Ketika beberapa kali dipancing oleh Rustam untuk melaporkan dirinya kalau dia berkata tidak benar, ternyata Eko tidak terpancing, bahkan dia tidak berminat ingin melaporkan, dan dia mengatakan bahwa itu hak Rustam untuk
ngatain dia apalah, menuduh dia apalah, itu hak Rustam. Tapi nanti di kepolisian akan diuji. Itulah mentalitas juara antara setannya dengan malakiyah. Seperti itu. Ini patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, tapi memang sulit kalau kita harus mengikuti mentalitas seperti Eko Sulistyo itu ya, sudah dituduh secara keji seperti itu, tapi ketika berhadapan dengan orang yang menuduhnya, ternyata dia tidak menampakkan emosi yang berlebihan, bahkan cenderung datar-datar saja. Inilah mentalitas juara. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita harus tetap berpikir dingin ketika kita dituduh yang macam-macam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.